إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين جماعة salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan dirinya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sadarkah kita atau tidak, kita sekarang hidup di zaman yang mana orang-orang yang berusaha taat dalam agama sudah semakin sedikit. Orang-orang yang berusaha untuk berkomitmen istiqamah dalam menjalankan syariat Islam sudah semakin hilang. Orang-orang yang berusaha untuk senantiasa jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan sudah semakin asing. Inilah kondisi di mana Islam hanya dijadikan sebagai label agama seseorang, sementara syariat dan ajarannya semakin ditinggalkan. Maka kita temukan Islam sudah semakin terus kembali kepada keterasingannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dari keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang asing. Apa yang dimaksud dengan asing dalam hadis di atas? Yang dimaksud dengan asing bukan seseorang yang tampil berbeda di tengah-tengah masyarakat. Akan tapi yang dimaksud dengan keterasingan Islam adalah tatkala ajaran Islam semakin sedikit diamalkan, semakin sedikit dikerjakan di tengah-tengah banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela di mana-mana. Al-Qadhi bin Iyad rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, mengatakan, "Innal Islam bada'a min ahadin minan nas wa qillah." Sesungguhnya Islam ini bermula dari segelintir dan sedikit manusia. Tsumman tashara wa dhahar, kemudian menyebar dan semakin tampak kebesarannya. Tsumma sayalhaquhun naqs wal ikhlal. Namun setelah itu ajaran Islam dikit demi sedikit semakin ditinggalkan. Fala yabqa illa fi ahadin wa qillah. Maka tidak lagi tersisa ajaran Islam ini dengan benar kecuali hanya pada segelintir manusia sebagaimana ia bermula. Dan yang dimaksud dengan ghuraba, orang-orang yang asing, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang akan mendapatkan keberuntungan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Al-ghuraba unasun salihun fi unasi su'in katsir, yaitu orang-orang yang saleh di tengah banyaknya orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, yang fujar. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang yang bermaksiat jauh lebih banyak
dibandingkan orang-orang yang taat. Tatkala ada orang-orang yang seperti ini, yang berusaha untuk istiqamah di atas agama, humul ghuraba. Merekalah yang disebut sebagai orang-orang yang asing. Kemudian yang dimaksud dengan tuba, fatuba lil ghuraba. Tuba dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tuba adalah kenikmatan dan keberkahan yang tanpa terhenti, akan terus-menerus ia dapatkan. Dan ada pula yang mengatakan tuba adalah sebuah pohon yang ada di surga. Dalam arti ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang hamba yang berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas agama, menjalankan syariat agama, gangguan apapun yang ia dapatkan, celaan apapun, hinaan apapun, namun dia senantiasa istiqamah di atas agama, merekalah yang akan menjadi orang-orang asing yang akan mendapatkan keberuntungan. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menerangkan, as-sabab fi kauni qarnil awal khairal qurun. Sebab kenapa generasi pertama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, menjadi sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi SAW. Kenapa mereka menjadi sebaik-baiknya generasi? Sebabnya adalah innahum kanu ghuraba. Karena mereka dulunya adalah ghuraba, orang-orang asing. Yang mana Islam ini bermula dari keterasingan. Hanya sedikit yang meyakini dan mempercayainya. Ghuraba fi imanihim, mereka asing pada keimanan mereka. Di tengah banyaknya orang-orang kafir. Ghuraba fi sabrihim ala azahum, mereka asing di tengah dia harus menghadapi segala macam gangguan-gangguan, bahkan ancaman untuk dibunuh. Namun mereka senantiasa berpegang teguh di atas agama mereka, itu agama Islam. Maka kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika awakhiruhum, dan begitu pula orang-orang yang hidup di akhir zaman kelak. Apabila alladzina idza aqamuddin, apabila mereka berpegang teguh menegakkan agama, wa tamassaku bihi, dan berpegang teguh di atasnya, wasabaru ala ta'ah, dan sabar dalam menjalankan ketaatan, menjauhi segala macam kemaksiatan. Hina zuhuril ma'asi wal fitan, ketika maksiat-maksiat dan fitnah merajalela di mana-mana, humul ghuraba, mereka juga disebut dengan orang-orang yang asing yang akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dari itu ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah berkecil hati ketika kita berada di tengah-tengah keterasingan. Yang penting kita di atas kebenaran, menjalankan syariat agama dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang difahami oleh para sahabat, dan siapapun yang mengikuti pemahaman mereka. Jangan pernah berkecil hati. Celaan apapun yang datang, hinaan apapun yang datang, kita dijauhi, kita diasingkan. Istiqamahlah dan bersabarlah. Hidup di dunia hanya sementara. Tatkala azan dikumandangkan, sholatlah, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak sholat. Ketika kita berusaha meninggalkan harta yang haram, sehingga kita resign dari pekerjaan kita, resignlah, jangan pernah ragu. Walaupun orang-orang membodoh-bodohi kita, meninggalkan gaji yang banyak, uang yang banyak, namun kita lebih memilih akhirat dibandingkan hanya sekedar harta dunia. Ini yang dimaksud dengan istiqamah di atas agama di tengah banyaknya kerusakan yang ada di mana-mana. Memang pahit akan dirasakan. Bahkan Nabi SAW menggambarkan dalam hadis, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar. Akan datang sebuah masa kepada manusia yang mana orang yang berusaha berpegang teguh di atas agama, sabar di atas agama, itu ibarat seseorang yang sedang memegang bara api. Panas, sakit pasti dia rasakan. Akan tapi ganjaran yang Allah janjikan baginya tidak akan pernah sebanding dengan rasa sakit yang pernah dia alami. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala 50 orang, 50 hamba yang sedang beramal ibadah. Namun bukan di antara kita, tapi 50 sahabat yang mengamalkannya. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda,
inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlu qabdin 'alal jamar lil 'amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Setelah kalian, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, setelah kalian akan ada hari-hari untuk hidup di dalamnya perlu kesabaran yang kuat. Bahkan kesabaran tersebut atas rasa sakit yang sangat hebat yang pasti akan rasakan. Ibarat seseorang menahan sakit tatkala memegang bara api, sementara dia harus terus memegangnya. Itulah gambaran orang yang berpegang teguh di atas agama yang hidup di zaman ini. Orang yang memegang bara api yang tidak boleh dilepaskan, namun dia senantiasa merasa sakit. Tetapi apa kata Nabi SAW? Orang yang beramal di hari-hari tersebut, dia akan mendapatkan pahala mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihim. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan amalan yang sama, yang serupa dengan amalannya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mithlu ajri 50 rajulan minhum? Apakah 50 orang yang dimaksud adalah di antara mereka? Maksudnya di antara kita yang hidup di zaman ini? Maka Nabi mengatakan tidak. Minkum. 50 orang yang dimaksud adalah 50 dari sahabat. Kita bisa bertahan di kehidupan ini, banyaknya fitnah dan maksiat di mana-mana yang terus mendorong kita untuk meninggalkan Allah Ta'ala. Kita berusaha bertahan, sabar. Cacian, makian, dihina dan segala macam gangguan, kita sabar menghadapinya. Kita akan mendapatkan pahala 50 sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Yang mana kita tahu, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah sebanding dengan satu mud sedekahnya sahabat ataupun setengahnya. Itu perbandingan pahala yang didapatkan hamba saat ini dengan sahabat Nabi saat itu. Akan tetapi ketika kita banyak mendapatkan gangguan, cacian, makian dalam menjalankan syariat agama ini, kita berusaha sabar, maka kita akan mendapatkan pahala 50 sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Allahu akbar. Kemudian yang kedua, balasan di balik sabarnya kita menghadapi rasa pahit dalam menjalankan syariat agama saat ini, di tengah banyaknya fitnah-fitnah merajalela, maka balasannya adalah surga Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dari keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan, dan beruntunglah bagi mereka yang asing, yaitu orang-orang yang berusaha istiqamah di atas agama sementara maksiat merajalela di mana-mana. Maka dari itu teguhlah, kehidupan dunia ini hanya sementara. Jangan pernah tergiur dengan ajakan-ajakan manusia yang menyeret kita kepada kebinasaan kelak di hari kiamat. Bersabarlah. Jika kita berada di atas jalan yang benar, pasti tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa yang telah disampaikan pada khutbah pertama, dari sini kita sadar bahwasanya patokan kebenaran itu bukan dilihat pada banyaknya pengikut, banyaknya jumlah penganut. Akan tapi patokan kebenaran itu apa yang bersumber dari Al-Quran
dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan siapapun yang mengikuti pemahaman mereka, bukan pada jumlah. Bahkan Allah taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau seandainya kalian taat mengikut kebanyakan orang, niscaya itu yang akan menyebabkanmu tersesat, menyimpang. Dan disebutkan pula dalam ayat-ayat yang lainnya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui, dan ayat-ayat yang serupa. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditampakkan kepadanya para nabi, Nabi melihat faraaitun nabi wa ma'ahu rahat wan nabi ma'ahu rajul war rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditampakkan jumlah manusia, di antara mereka ada nabi yang bersamanya sekelompok kecil dari pengikutnya. Dan ada nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 pengikut. Dan ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Dalam arti patokan jumlah itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebenaran. Maka yang harus kita fahami betul-betul adalah tatkala kita ingin berjalan meniti kehidupan ini agar selamat dunia dan akhirat, yang pertama yang harus kita jadikan patokan adalah pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Inilah tolak ukur kita agar kita bisa selamat tatkala melewati sirat nanti, bisa dijauhkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Patokan utamanya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, difahami dengan pemahaman yang benar. Dan inilah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kata jamaah tidak difahami dengan jumlah, tapi kata jamaah difahami dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Maka dari itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun engkau sendirian. Sebagai contoh sederhana, di tempat kerja kita berusaha berpegang teguh dengan agama, menjalankan syariat agama, menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, di tengah kawan-kawan yang senantiasa berada pada kemaksiatan, yang mudah mengambil uang yang bukan miliknya. Dalam arti tatkala ada pertanggungjawaban dia ambil dan dia palsukan nota dan segala permisalannya. Namun dia berusaha untuk senantiasa menjaga syariat agama yang diperintahkan atasnya. Dialah jamaah. Walaupun di tengah orang-orang yang banyak bermaksiat, dialah jamaah. Jamaah adalah yang sesuai dengan jalan yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pegang ini baik-baik. Kata Nabi SAW, gigit dengan gigi geraham. Pegang erat-erat. Jangan sampai lepas. Kehidupan hanya sementara kehidupan di akhirat kekal selama-lamanya. Jika kita selamat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lama. Sementara kita celaka, na'udzubillah, maka akan mendapatkan kecelakaan yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah dunia. Fitnah yang bisa menyesatkan dan menyeret kita kepada neraka jahanam. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan ketika ada fitnah kubur, kita diselamatkan dari siksa api neraka. Dan semua yang hadir saat ini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, Allah kumpulkan kembali di surga, surga yang tertinggi. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Qimis shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.